Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian, kepada para peserta webinar series 2020 sesi ke-11 ini. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alif. Saya merupakan mining engineer dari CV Bima Sabartum, yang mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan preface ataupun memoderatori webinar Bima Seri 11 yang berjudul Hidrogeologi dalam Kajian Teknoekonomi Studi Kelayakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama di ruangan kita masing-masing mendengarkan webinar Bima Seri 11 ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkah rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan juga dapat menikmati ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang, meskipun dalam keadaan yang bisa dibilang saling berjauhan, pandemi masih belum selesai, namun semangat untuk tetap belajar masih terus membara di hati kita masing-masing. Yang saya hormati Pak Erik Wijaya selaku Direktur dari Bima Sabartum Group. Selamat pagi Pak Erik. Lalu yang saya hormati Pak Irwan Iskandar yang akan menjadi pemateri dalam webinar Bima Seri 11 ini. Yang saya hormati dan juga banggakan yaitu para peserta Bima Series dan juga rekan-rekan dari CV Bima Sabartum yang telah menjadikan kegiatan webinar ini terlaksana sebagaimana mestinya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Irwan, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan mengenai beliau. Pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Irwan Iskandar, STMT PhD. Beliau merupakan dosen sekaligus juga Kepala Laboratorium Hidrogeologi dan juga Hidrogeokimia Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Beliau merupakan lulusan sarjana dan juga magister sekaligus dari Institut Teknologi Bandung, dan beliau juga merupakan saat ini juga menyandang gelar doktoral dari Kumamoto University, Jepang, dengan bidang New Frontier Science, Sub Environmental Geology. Selain itu, Pak Irwan Iskandar ini juga saat ini memiliki peran sebagai Sekjen Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Sekjen Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. Dan selain itu, selain sebagai dosen dan juga organisasi yang aktif diikutinya, beliau juga masih aktif sebagai pembicara dan juga masih aktif di dalam penelitian, baik itu dalam bidang geologi, geokimia, hidrologi, hidrogeologi, geologi teknik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, izinkan saya juga memperkenalkan mengenai perusahaan kami, yaitu Bima Sabartum Group. Bima Sabartum Group ini diawali berdiri menjadi sebagai satu bidang usaha, yaitu CV Bima Sabartum yang merupakan konsultan pertambangan. Kami berdiri di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 30 Januari 2016. Jadi berawal dari usaha jasa konsultan pertambangan itu, BSB bertransformasi menjadi beberapa unit bisnis yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Adapun lini bisnis Bima Sabartum Group saat ini sebagaimana terlihat di layar rekan-rekan sekalian. Yang pertama yaitu CV Bima Sabartum yang merupakan mining konsultan yang menjadi pionir daripada Bima Sabartum Group ini, lalu berkembanglah menjadi PT Bima Sabartum Wijaya yang merupakan
pertambangan andesit Kuari yang terletak di Muara II, Sumatera Selatan, lalu juga bengkel Bin Haji Parijo yang terletak di Provinsi Lampung, termasuk juga Bima Sabartum Plantation, Bima Sabartum Konstruksi, Bima Sabartum Forex and Trading, dan juga Bima Sabartum Group Kulineri. Baik, selanjutnya izinkan saya sedikit memperlihatkan proyek-proyek yang pernah kami kerjakan dalam 2 tahun terakhir, diantaranya yaitu melakukan proyek eksplorasi dan juga studi kelayakan untuk perusahaan yang berada di Sumatera Selatan pada khususnya, lalu juga penyusunan laporan rencana kerja dan anggaran biaya, baik itu untuk IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi, termasuk juga laporan kerja dan anggaran biaya untuk IUP eksplorasi ataupun operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan juga untuk IUP OPK ataupun IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan. Selain itu, kami juga aktif di dalam penyusunan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan juga laporan sarana prasarana serta penyusunan dokumen UKL-UPL. Lalu ini kemudian dapat terlihat di layar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini merupakan gambaran ataupun gambaran lapangan daripada tambang andesit yang sedang kami garap. Saat ini PT Bima Sabartum Wijaya yang akan melakukan pertambangan andesit ini sedang dalam tahap proses peningkatan ke IUP operasi produksi. Kita telah melakukan penyusunan dokumen-dokumen teknis dan segala macamnya. Dan lokasinya sebagaimana yang telah saya sebut di awal tadi, yaitu di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Adapun tujuan pemasaran daripada andesit kita ini yaitu untuk bendungan 3D Haji dan juga tol Palembang Lampung. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang berminat untuk bergabung bersama kami, baik itu sebagai investor ataupun kontraktor dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi pihak Bima Sabartum Group. Lalu ini adalah gambaran daripada bengkel kami Bin Parijo yang terletak di Provinsi Lampung. Nah, lalu sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya sedikit menyampaikan preface ataupun pengantar untuk materi hidrogeologi ini. Kita sama-sama tahu hidrologi dan juga hidrogeologi merupakan satu kesatuan yang bisa dibilang tidak terpisahkan, namun kajiannya memiliki kajian tersendiri. Dan hidrologi dan juga hidrogeologi ini tidak terlepas daripada siklus air, seperti itu sebagaimana yang terlihat di layar. Secara singkat saya sampaikan bahwa kita sebut saja dimulai dari evapotranspirasi ataupun pemisahan ataupun persatuannya yaitu evaporasi dan juga transpirasi yang merupakan penguapan yang menyebabkan terbentuknya awan atau kondensasi, lalu turunlah hujan atau presipitasi yang menyebabkan air hujan tadi mengalir di permukaan menuju sungai, danau ataupun laut dan genangan lainnya, yang mana hal tersebutlah yang disebut dengan air permukaan. Lalu sebagian air tadi akan terserap ke dalam tanah hingga terkumpul di dalam reservoirnya, dan itulah yang disebut air tanah. Saya yakin Bapak dan Ibu-ibu sudah sangat familiar dengan istilah tersebut, jadi ini hanya sebagai pengingat saja. Lalu di dalam dunia pertambangan sendiri, tujuan utama hidrologi dan hidrogeologi dapat dilihat pada layar, yaitu memang tujuannya adalah untuk memprediksi kuantitas air yang berpotensi masuk ke dalam pit penambangan. Setelah kita prediksi kuantitasnya, barulah kita bisa bikin rencana yang dapat dilakukan seperti itu. Namun untuk mengetahui kuantitas airnya ini diperlukan kajian lagi, yang mana kajian tersebut dilakukan oleh tenaga teknis yang berkompeten. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Pak Irwan dan tim. Lalu secara umum juga akan saya sampaikan perbedaannya. Jadi kajian hidrologi itu bertujuan untuk mengetahui debit air limpasan, sementara kajian hidrologi itu dilakukan untuk mengetahui debit air tanah. Nah, jumlah daripada air limpasan dan air tanah yang berpotensi masuk ke tambang kita inilah yang akan kita prediksi nantinya. Sebagaimana yang dilihat pada bagan yang saya tampilkan,
kita lihat di bagian tengah saja. Jadi memang setelah kita prediksi nanti diperolehlah debit air limpasan yang masuk dan juga debit air tanah yang masuk ke area penambangan. Nah, ini bagaimana kita mengatasinya? Yaitu kita hitung dulu berapa banyak yang masuk, lalu kita hitunglah keperluan pompa yang dibutuhkan sehingga air yang masuk tadi dapat dipompa keluar dan alhasil tambang kita itu tidak menjadi kolam. Karena apabila tambang kita tergenang, tentunya itu sangat merugikan perusahaan. Nah, namun apabila ini terutama untuk air limpasan, nah sebelum air ini masuk ke dalam tambang sebenarnya masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan seperti membuat paritan dan lain sebagainya. Namun pada webinar kita kali ini kita mungkin bisa dikatakan lebih terfokus kepada hidrogeologi karena inilah yang akan disampaikan oleh Pak Irwan Iskandar nanti dan saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar mengenai hidrologi dan hidrogeologi. Lalu untuk secara teknis dan juga detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Irwan Iskandar. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Irwan, selanjutnya Pak Irwan bisa masuk ke materi ya Pak. Baik, terima kasih Pak Alif atas paparan singkat terkait hidrologi dan hidrogeologi yang cukup komprehensif. Saya izin share screen. Oke, siapa? Oke, saya matikan share screen-nya dulu Pak. Baik. Oke, baik Pak Irwan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya Pak. Mungkin sudah terlihat ya tampilan layar dari saya. Ya Pak, sudah muncul. Bapak dan lain-lain. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Alif ya, dengan gamblang mengenai hidrologi dan hidrogeologi dan keterkaitannya, terutama dalam aktivitas pertambangan. Ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya lengkapnya Irwan Iskandar. Saat ini saya sebagai Kepala Laboratorium Hidrogeologi dan Hidrogeokimia Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di Institut Teknologi Bandung. Silakan yang mau berkunjung ke laman web kami, lab kami, fasilitas apa saja yang ada di lab kami, silakan di situ ada link website lab hidro ya di bawah Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Mungkin ini outline yang akan saya bawakan ya. Tadi bagian pendahuluan sudah cukup komprehensif dan cukup excellent disampaikan oleh Pak Alif ya, pendahuluan, jadi saya hanya satu slide atau 2 slide saja. Nanti selanjutnya kajian hidrogeologi untuk pertambangan tadi juga sebenarnya sudah diberi preview yang cukup simple, dan kalau bagi yang sering yang sudah familiar dengan kegiatan tambang tentunya bisa memahami ya. Nah, ini mungkin yang akan saya review lagi sedikit, bahwa di tambang kita itu ada yang namanya, kalau di hidrogeologi kita kenal medianya, yang membawa air itu air tanah tentunya, itu kita sebut aquifer atau material lain. Itu selanjutnya, dan yang paling penting untuk perhitungan itu parameter hidrolik ya, untuk berapa debitnya ya, itu parameter hidrolik. Dan yang keempat, bagaimana itu bisa kita ambil datanya ya, artinya surveinya seperti apa ya, yang lazim dan sesuai standar, baik standar ASTM ataupun SNI ya. Selanjutnya apa saja yang bagian-bagian yang harus dituliskan atau setidaknya tertuang dalam suatu dokumen kajian kelayakan teknoekonomi kelayakan tambang. Nah, ini ilmu hidrogeologi itu saya beri sebagai ini simbol yang simpel. Jadi slide saya nggak banyak tulisan biasanya. Itu kaitannya ilmu ini menopang 2 hal, di mana air sebagai sumber daya, resources, yang tentunya kalau dibilang sumber daya artinya punya value, punya nilai, baik nilai ekonomi juga ada nilainya. Ada perusahaan air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, dan lain-lain. Industri yang memang memanfaatkan air. Nah, di sebelah kanan itu ada porsi lain di mana ilmu hidrogeologi ini menopang beberapa hal. Ya, di infrastruktur, ya kalau kita membuat dam, bendungan, ataupun terowongan, dan lain-lain.
ya panas bumi pastinya, karena kalau kita anggap panas bumi sebagai renewable resources, tentunya yang dipanaskan itu air dan menghasilkan steam atau uap. Ya, sebagian ada air dari magmatik, mungkin ada juga air yang ikut dalam siklus hidrologi. Ya, ada di industri migas, ya ada air ikutan akibat terproduksinya migas. Ada juga air yang harus diinjeksi karena air itu tidak bisa dibuang. Air formasi yang terbawa tadi itu harus diinjeksikan lagi ke reservoir atau aquifer yang bagian tertentu yang cukup dalam dan tidak mencemari air minum bawah tanah atau aquifer tertentu. Jadi lapisan pembawa air ini berlapis-lapis tentunya. Jadi, nah yang akan kita bahas di sini hidrogeologi yang menopang dalam aktivitas industri mineral dan batu bara. Jadi semua ini resources, ya ada air, ada migas, ada panas bumi, ada minerba, itu resources, berdaya bumi, ya. Dan kita harus memberi kontribusi yang positif dalam industri selain industri sumber daya air. Jadi ini artinya cukup fair kalau ilmu hidrogeologi saya gambarkan seperti ini. Nah ini juga kalau di yang lain hidrogeologi dan hidrogeokimia, kenapa di ITB diberikan hidrogeokimia, ternyata pengembangannya belakangan itu masalah tidak hanya kuantitas jumlahnya, tapi kualitas. Ya, ini mungkin review sedikit ya yang kita akan bahas sebagai engineering problem dan masalah di pertambangan. Karena air ini menjadi sumber daya atau material yang tidak kita inginkan pada saat aktivitas penambangan. Jadi kita menggali baik tambang terbuka ya pada saat ekskavasi di tambang terbuka ataupun penggalian ekskavasi di tambang bawah tanah atau underground, tentunya air ini menjadi tantangan ya, menjadi constraint yang harus kita hadapi ya. Jadi menjadi problems dan bagaimana solving problems-nya, ternyata tools-nya sama dengan orang yang belajar air sebagai sumber daya. Ini saya kutip dari Kepmen SDM 1827 yang kita gunakan untuk kajian kelayakan ya atau feasibility study ya yang baru, bahwa yang harus kita identifikasi dalam kajian hidrogeologi adalah lapisan batuan yang mengandung air tanah ya atau aquifer, karakteristik hidrolikanya ya misalnya head-nya berapa tingginya, kedalaman muka air, ya kuantitas, tentunya kuantitas akan berkaitan dengan kemampuan batuan meluluskan air itu ya. Jadi atau nanti kita bahas permeabilitas, transmisivitas ya dan storage-nya. Dan juga yang tidak kalah penting ada kualitas juga dibahas. Ya kaitannya sebagai baseline ya dalam rangka perencanaan dan dalam kegiatan pertambangan. Jadi ini yang tertuang dalam Kepmen SDM. Jadi kajian yang dalam kajian ekonomi kelayakan tambang, kita harus bisa menuliskan, menjabarkan, mendeskripsikan parameter tadi, hal-hal yang tertuang tadi dalam satu laporan. Sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perhitungan teknoekonomi. Nah, ini saya ambil ilustrasi, ini sering mungkin saya ambil ilustrasi ini di kuliah-kuliah lain atau di seminar lain. Saya melihat misalnya kita melakukan penggalian, ya penggalian bawah tanah gitu ya. Ini saya akan coba annotate. Ya, misalnya di sini saya ada subsurface, di sini ada muka air tanah. Ya, ada muka air tanahnya. Tentunya ketika ada yang mengekskavasi di sini, ya banyak yang akan berpikir ada problem mungkin. Ya, ada problem di mana? Ada problemnya tentunya ini harus kita mitigasi, kita cari. Ya problem pertama tentunya air akan masuk ke dalam ruang penggalian, ekskavasi mengganggu orang yang beraktivitas di sini dan bisa juga mengancam kestabilan batuan. Ya. Masalah yang kedua bisa jadi airnya habis di sini karena ini diekskavasi, dipompa, tentunya air di air orda industri atau rumah yang ngambil di sini muka air tanahnya akan turun dan mungkin jadi ya sungai yang tadinya ada di sini base flow-nya hilang atau aliran yang dipengaruhi oleh air tanah dalam kondisi tertentu muka air tanahnya turun jadinya habis sehingga kaitan hidrogeologi di bawah sini problemnya itu harus kita bisa identifikasi dulu, selanjutnya baru kita
berikan rekayasa atau solusinya seperti apa. Oke, selanjutnya tadi hidrogeologi tentunya ada yang di subsurface, ya ini saya nggak akan bagi, tapi yang penting di sini kita masih ngikutin hukum gravitasi, ya artinya air itu kontrolnya gradien hidrolik dan patuh tunduk pada hukum gravitasi. Jadi kalaupun ada air mengalir ke atas, tentunya karena gradien energinya kebalik. Misalnya kita pompa atau memang tekanannya kelihatan elevasinya di bawah, tapi ternyata dia punya pressure tinggi, ya. Misalnya pada aquifer tertekan. Ya. Jadi gerakannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan mengalir karena perbedaan energi. Kalau nggak ada perbedaan energi, nggak ngalir. Ya. Tadi di Capman SDM 1827 kita harus tahu identifikasi aquifer, dan tentunya aquifer itu ada aquifer yang bebas, ada aquifer yang tertekan. Apa itu aquifer bebas dan tertekan? Ini ilustrasinya. Aquifer yang bebas tentunya orang nyebutnya air tanah dangkal. Kalau saya kurang sreg dengan sebutan air tanah dangkal dan dalam. Karena bisa jadi air aquifer bebas juga dalam juga, ya. Nah, aquifer bebas ini dia langsung kontak dengan zona tidak jenuh. Ya, zona tidak jenuh di atasnya tidak ada confining layer atau lapisan kedap. Jadi ini zona tidak jenuh atau disebut Fados zone di sini. Ya, ada Fados zone. Ya, zona tidak jenuh, dan ini ada water table-nya. Ya. Nah, ada yang seperti ini. Ada air tanah yang begitu kita gali baru sedikit, ini ada beberapa kasus di tambang ya yang pernah kami alami, digali keluarnya air dan bisa jadi airnya panas. Ya, ada airnya cukup panas 90 derajat Celcius. Ya, tentunya ini jadi problem baru. Ya, kita sebut aquifer tidak bebas, kalau yang tadi ini aquifer bebas, atau aquifer tidak merdeka atau terjajah. Tentunya terminologinya bukan itu. Ya, jadi ini aquifer yang tertekan. Karena di bagian atasnya ada lapisan penekan. Ini ya zona aquifer bebas, di atasnya langsung kontak tidak jauh dengan atmosfer atau permukaan tanah. Ya, di sini zona tidak jenuh. Ya, di muka air tanahnya di sini. Kalau kita coblos, kita bor, tentunya air tidak akan muncrat karena tidak punya tekanan di atasnya. Ya. Nah, ini lain lagi, ini aquifer yang kita sebut dengan aquifer tertekan. Jadi kalau di aquifer tertekan, ada lapisan pengekangnya atau lapisan penekannya, sehingga muka air tanahnya di bagian yang kuning ini aquifer 1, ketika diambil atau kita menggali atau membuat sumuran di sini, bisa jadi muka air tanahnya naik di atas topnya. Atau naiknya bisa sampai di level melebihi muka air tanah atau artesis positif. Tentunya pada saat ekskavasi ini menunjukkan bahwa di situ punya pore pressure yang tinggi. Dan salah satu faktor yang membuat batuan itu tidak stabil adalah tekanan hidrostatik atau pore pressure-nya, ya, tekanan hidrostatik. Jadi ini perlu kita ketahui sistem aquifernya dan berapa lapis atau konfigurasi aquifer. Orang nyebutnya sekarang hidrostratigrafi, ya, di mana aquifernya, di mana akitartnya atau lapisan impermeabelnya. Dan saya menggali di sini bisa jadi muka air tanahnya melebihi dari permukaan. Jadi total tinggi tekannya itu punya segini. Bisa jadi ada di sini. Ini kedalaman 100 tapi dia muncrat naik mungkin 5 atau 10 meter di atas permukaan tanah. Ya. Tadi ini kira-kira siklusnya kalau digambarkan dari resapan, tentunya yang kita sebut air tanah dalam artian masih mengikuti siklus, pasti ada yang masuk terus. Kalau nggak ada yang masuk, tentunya ini habis. Jadi ada yang masuk dan di tempat tertentu muncul sebagai artesis. Ya, ini saya skip ya. Tadi dari konfigurasi punya tekanan atau dia kontak dengan atmosfer atau dia dekat dengan zona tidak jenuh. Tapi kalau dari medianya, artinya batuannya, sifat intrinsik batuannya, itu kita bagi ada misalnya karena dari bulir-bulir dari grain seperti pasir misalnya, sand atau sandstone, itu kita sebut materialnya poros. Ada rongga ruang di antar butir. Ya. Jadi itu kita sebut material poros, rock. Nih hitungannya gampang. Ada batuan yang batuannya kedap, tapi ada rekahan, fracture. Ada fracture-nya, ada tadinya batuan beku misalnya, atau batuan metamorf, atau batuan sedimen yang sudah tersementasi dengan baik, sehingga
porinya bukan pori antar butir lagi, bukan ruang antar butir, tapi kalau ada rekahan, fracture. Kalau kita menghadapi ini biasanya di tambang-tambang emas gitu ya, atau biji, itu biasanya menghadapi ini. Kalau di sedimen, di batu bara, ya itu kita banyak menghadapi porous rock. Ya, ada yang conduit. Conduit ini rekahannya bukan karena suatu gaya sehingga batunya rekah, tapi karena dikikis oleh air. Contohnya di sistem karst. Jadi rongganya ini dikikis oleh air dan kadang-kadang bisa membesar. Dan kadang air juga tidak jenuh, hanya mengisi sebagian dari rongga itu. Sehingga ini hitungannya agak sedikit berbeda. Jadi kalau dari kompleksitas perhitungan dari poros menuju conduit ini makin kompleks. Ya, ini masih bagian 1 dan bagian 2, ya saya bilang bagian poros dan fracture itu beberapa kali masih bisa, ya dalam beberapa hal bisa masuk dalam ilmu hukum air tanah, ya dikontrol oleh Darcy, aliran Darcy. Tapi kalau sudah masuk ke conduit karst, mungkin itu udah beda lagi, ya. Ya, aliran Darcy karena bisa jadi alirannya sangat deras di rongga ini. Ya kita ada gua-gua yang berair, tentunya alirannya tidak laminer lagi, bisa jadi turbulens sehingga tidak mengikuti kaidah hukum aliran air tanah yang dikenal dengan hukum Darcy. Nah, ini hal yang penting. Mungkin aspek teori ini sekilas saja supaya merimain lagi ke semua peserta. Kita penting mengetahui porositas atau porositas efektif. Kalau di sedimen ada permeabilitas baik yang absolut dan relatif sebenarnya, karena di teman-teman tertentu satuan porositas bukan meter per detik atau sentimeter per detik. Ya, satuan permeabilitas itu bisa jadi Darcy. Itu porositas absolutnya misal. Ada konduktivitas hidrolik, ada transmisivitas. Ini hubungannya ada, ya mungkin nanti kita bisa sambil diskusi dan bisa kita hitung. Ada storage-nya, ada batuan yang storage-nya bagus, kayak lempung, storativitasnya itu tinggi, besar, tapi tidak bisa mengalirkan air tanah. Lempung itu memiliki porositas yang tinggi, porositas lempung itu tinggi, storativitasnya tinggi, tapi air nggak keluar di situ. Dia hanya disimpan, ya di storage di situ, tapi tidak mau ditransmit, tidak mau dialirkan. Ya, nah itu nanti ada turun lagi ke terminologi aquifer, aquitard, aquiclub, dan aquifug. Dan parameter penting lagi tadi tinggi head. Jadi hidroliknya karena energi tadi kita punya media, ya batunya. Tapi dia nggak bisa ngalir juga kalau tidak ada energi. Ya, tidak ada energi yang berbeda antara head di sebelah A atau posisi muka air tanah yang berbeda. Kalau datar aja muka air tanahnya tentunya menggenang saja seperti di baskom atau di bak. Ya. Ini tempat, ya media penyimpanan yang mungkin kita harus gunakan parameter kuantitatif. Jadi kita nggak bisa bilang besar kecil, rendah tinggi gitu ya. Jadi kita perlu parameter kuantitatif sehingga bisa menghasilkan angka. Ingat engineering itu sering kaitannya dengan angka, say it with numbers ya. Kita bilang, wah itu ntar debitnya besar, berapa besar? Karena nanti desain pompanya berapa banyak. Ya, berapa banyak series pompa yang disiapkan. Ya, jadi kita harus memberikan angka kuantitatif yang bisa dihitung. Sehingga hitungan ini menjadi bagian teknis, ya desain, ya sehingga nanti hitungannya dijabarkan lagi dari hitungan teknis desain ke ekonominya. Satu pompa sekian, ya per operasionalnya, kapitalnya berapa, misalnya atau sewa, 2 pompa, 3 pompa, ya tentunya berbeda. Jadi kita harus dapat parameter kuantitatif dari tempat media penyimpanan ini. Ya. Ini porositas ada yang dari butir dan rekahan. Ya. Seperti ini dual porosity, misalnya batu pasir yang sudah umurnya tersier, tentunya bisa jadi air tuh ngalirnya bukan dari rongga atau butir di sini, bukan dari sini, tapi air mengalir mengikuti rekahan, sehingga kita penting mengetahui rekahan. Saya lanjutkan ke permeabilitas. Ini kemampuan media batuan melewatkan fluida. Nah, fluidanya boleh air, boleh yang lain tentunya kalau term permeabilitas. Kalau saya isi minyak, tentunya kecepatannya bakal beda antara rongga yang diisi minyak dengan diisi air. Begitu juga kalau saya isi gas.
Tentunya kalau kita isinya air, itu terminologi banyak berubah menjadi konduktivitas hidrolik. Ya, jadi terminologi saintifiknya atau ilmiahnya, permeabilitas itu sifat intrinsik, tidak peduli fluidanya. Tapi kalau konduktivitas hidrolik, itu ada faktor permeabilitas, sifat intrinsik batuannya, dengan faktor fluidanya. Karena viskositas, densitas, itu berbeda antar tiap fluida. Ya, walaupun sama, ya, tapi akan beda kecepatannya. Batunya sama. Jadi kalau hubungan K dan K besar, ya jadi ini saya remind lagi, permeabilitas itu naturalnya, saintifiknya K kecil. Nah, K besar ini ada yang kita sebut hydraulic conductivity. Walaupun secara awam kita sering mengatakan berapa permeabilitas batuan di situ, yang maksudnya untuk air. Jadi artinya sering satuannya, kalau ini satuannya sentimeter per detik, meter per detik, yang K besar ini. Tapi yang K kecil ini satuannya meter pangkat 2 atau milidarsi misalnya. Ya, jadi ini yang penting juga. Nah, selanjutnya yang bagian keempat dari 6 bagian yang saya akan bawakan itu yang saya bawakan bagian bagaimana survei hidrogeologi. Saya katakan kata-kata surveinya saya lebih dalamkan lagi menjadi kata-kata eksplorasi karena sering survei itu lebih ke arah dekat permukaan misalnya ataupun lebih simpel. Tapi kalau saya katakan lebih tajam eksplorasi, tapi eksplorasi hidrogeologi untuk menopang kegiatan pertambangan. Tentunya ini bagian dari mitigasi. Bagaimana kita merencanakan suatu aksi mereduksi sesuatu bahaya. Ya, ini saya ambil suatu bahayanya apa? Misal saya gali tambang, ternyata air tanahnya di sini keluarnya banyak. Ya, terus sehingga pit sump-nya penuh terus walaupun tidak ada hujan. Jadi di dalam pit atau tambang sumuran pit sump-nya keisi terus sama air tanah sehingga pompa nyala terus saja walaupun tidak ada hujan. Nah, tujuan dari kegiatan ini ya di mana kegiatan ini ada 7 item yang harus kita ya artinya bisa lebih ya, ini yang saya coba identifikasi. Jumlah airnya nanti berapa, debitnya, kualitas seperti apa, rekayasanya, manajemennya, dan resiko, serta impact ke lingkungan. Tujuan kita dari dokumen teknoekonomi itu kita mengurangi resiko dan dampak, serta bagaimana pengendalian dari dampak. Kadang dokumen di FS atau studi kelayakan teknoekonominya digunakan dalam dokumen AMDAL, sebagaimana pengendalian masalah lingkungan. Nah, dalam kegiatan pertambangan, ya, jadi air itu sebagai problem di fase operasi. Jadi di fase operasi berapa sih debitnya untuk kita dewatering, berapa sih dimensi pit sump, berapa dimensi saluran, pond, dan rekayasanya seperti apa, airnya mau kita alirkan kemana nih. Ya, jadi artinya ini saat operasi penambangan. Tapi sekarang kita bicara ke depan. Kalau bicara ke depan, tambang kita ingin diolah, misalnya tambang biji, baik emas, nikel ataupun yang lain, ada industri hilirisasi, pengolahan. Tentunya hasil dari pengolahan ini menghasilkan nilai bahan yang berharga, tapi juga menghasilkan limbah yang disebut tailing, sisa pengolahan. Nah, di tailing ini sendiri nanti kita harus ada dokumen tersendiri yang harus kita jawab bagaimana pengaruh tailing ini ke sistem air, baik air permukaan atau tanah, karena yang kita tangani adalah limbah. Dan hampir semua hasil pengolahan mineral masuk kategori limbah B3. Ya, jadi ada 2 nih masalahnya yang dari sisi hidrogeologi di aktivitas pertambangan. Tapi dokumen FS lebih banyak membahas masalah saat operasi penambangan. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat ya pada saat kita melakukan survei atau eksplorasi hidrogeologi, litologinya seperti apa, ada nggak hubungan air tanah dan air permukaan, misalnya di pinggir sungainya kita ngelihat dinding sungainya ada rembesan air tanah. Ya, itu juga penting, di mana kira-kira daerah resapannya bisa kita lihat dari peta regional, geologi dan hidrogeologi. Bagaimana kondisi geologi dan meteorologi, karena kita nggak bisa lepas dari data klimatologi, curah hujan. Tinggi muka air tanah, tentunya ini penting. Kalau muka air tanahnya udah dangkal, ini problem. Berarti tekanan air atau jumlah air yang atau kita alami tinggi. Dan juga mungkin kalau kita ekskavasi lerengnya, ya tinggi
pore pressure atau hydrostatic pressure di pinggir lereng itu tinggi, sehingga kestabilan massa batuan di dinding lereng itu menjadi tidak stabil. Ya. Nah, ini parameter penting dari hidrogeologi dan limitasi dan asumsi. Sekali lagi saya menekankan ini, ya, data yang valid. Jadi kita butuh, karena engineer itu akan bekerja dengan data. Ketika data itu tidak valid, ya tentunya hitungannya benar, asumsi dan kalkulasinya benar, tapi diberikan input yang salah, akan menghasilkan output yang salah juga. Ya, kalaupun outputnya jadi benar berarti kebetulan. Ya, ini beberapa survei, ya, survei misalnya kita masang logger, ya, di titik bor eksplorasi. Ini ada loggernya, bisa kita record langsung connect ke data ke komputer atau di download. Ya, ini ataupun manual seperti ini dengan otomatis dengan logger misalnya data tinggi muka air tanah, misalnya untuk suatu kegiatan slug test, atau kita bisa lihat nih ada sebelum jadi tambang besar, misalnya underground ada tambang emas, biasanya ada tambang-tambang liar, misalnya gurandil. Ternyata gurandil juga udah menerapkan ilmu hidrogeologinya. Dia udah mompa air tuh. Nah, ini bisa menjadi indikasi bagaimana besar debit airnya. Misalnya mereka mompa, ini ada salurannya untuk ekskavasi ini. Yang membuat tentunya pada saat terowongan ini makin besar, di tambang yang serius, ya, tambang bawah tanah, tentunya air yang akan masuk juga ditangani bisa jadi lebih besar. Ya. Nah, bagaimana pengujian aquifer mendapatkan parameter kuantitatif tadi? Ya, ini ada metode-metode yang ada standarnya dan sering dilakukan, baik slug test atau falling head test kita sebut. Ada pumping test, uji pemompaan, ada packer test. Ya, ini sudah cukup advance dengan tracer, ya, misalnya dengan isotop, mungkin kita akan nggak bahas dari sini. Dan ada juga beberapa pendekatan, karena tentunya data hidrogeologi tidak sebanyak data geoteknik atau data eksplorasi. Nah, bagaimana kita menggunakan data geoteknik atau data eksplorasi untuk kepentingan estimasi hidrogeologi. Ya. Ini ada satu tambang pemompaan, sumurnya di sini nih, di pinggir pitnya, the wateringnya udah kayak sumur migas saja, karena yang dipompa airnya panas saja. Ya, dan debitnya besar. Ya, ini di tambang biji, ya. Dan mesin bor untuk pembuatan sumur produksinya juga besar. Ya. Ini 3 metode dalam eksplorasi atau survei data parameter kuantitatif. Ya, parameter kuantitatif di sini selain muka air tanah, head-nya, itu ada data konduktivitas hidrolik dan transmisivitas. Itu dengan menggunakan metode ini yang banyak digunakan. Ya. Ada slug test atau falling head test, ada pumping test, dan packer test. Ketiga metode ini punya keuntungan dan kekurangan. Ya. Nah, kalau sampel kita core, ya, core itu dari batu uji pemboran, misalnya dari pemboran kita menghasilkan core, ini juga bisa diuji di lab. Ya, ini ada uji core, permeability dari core, kita uji dengan constant pressure head wall permeameter. Kita beri tekanan konstan, berapa nilai konduktivitas hidroliknya atau permeabilitas. Ini di lab. Tapi yang di lapangan ini tadi. Nah, di lapangan ini ada pekerjaan-pekerjaan yang umum dilakukan, ya. Jadi ini salah satu, misalnya ini uji pemompaan, ya, dengan karena airnya panas. Ini ada sumur pantaunya diukur di tempat tertentu, penurunannya seperti apa, dan ini rumah pompanya, ya. Ini slug test, keuntungannya, ya, ini banyak dilakukan dalam investigasi tambang ataupun sipil, ya, ataupun di lokasi pembuangan limbah, dan relatif murah, mudah, peralatan sederhana. Tapi beberapa kekurangannya, kalau sumur kita atau dari pemboran ternyata udah flowing well, ya, kita mau uji juga susah, ya. Kita airnya sudah tekanannya positif dari permukaan, sehingga nggak bisa falling head lagi, sulit, ya. Dan tidak mendapatkan parameter storativitas. Ya. Perhitungannya macam-macam, ya, bisa dicari di literatur, ya, standar, baik SNI ataupun ASTM atau literatur lain yang bisa didapat. Ya. Ini pakai metode Cooper, ya, Frostlev atau Bower and Rice.
Ini contohnya kita punya sumur, muka air tanah awal di sini kita isi sampai level tertentu, kita biarkan turun sampai ke level semula. Nah, ini dicatat waktunya sehingga dibuat kurva dan kita bisa tarik berapa nilai konduktivitas hidroliknya. Pumping test yang kedua, nah ini pumping test ini sebenarnya desainnya kalau sumur itu mau diproduksi. Kalau sumur itu mau diproduksi, memang ada tambang yang memproduksi air, ada beberapa tambang, baik tambang bawah tanah ataupun tambang terbuka. Tujuannya satu, untuk mengurangi beban air yang ada di pit. Misalnya itu tambang terbuka ya. Jadi kasusnya kalau kita mengandalkan air tanah atau air dari dinding-dinding tanah atau batuan di pinggirnya dan masuk baik dari pinggir ataupun dari bawah karena pressure-nya tinggi, ya permeabilitasnya besar dan muka air tanahnya tinggi, tentunya beban pit sum menjadi besar. Kalau pit sum-nya besar, makin dalam, space kerjanya, ruang kerjanya terbatas. Kalau diilustrasikan, kalau saya buat tambang begini, tentunya ada bagian tertentu secara konsepnya ada yang dibiarkan lebih rendah, ini menjadi sumuran dan ini dipompa. Tapi kalau debit air dari sini itu besar, di sini juga besar, tekanan di sini juga besar, apa yang terjadi? Ini kita butuh dimensi besar. Ketika dimensi besar, fasilitas kerja di kita di sini itu terbatas. Misalnya ini ada excavator, fasilitas kerja di ground ini terbatas karena bisa jadi gedean pit sum-nya. Sehingga boleh jadi kita cut dulu aja airnya dari sini. Ya, airnya di-cut dari sini. Sehingga muka air tanah di sini turun, tekanannya pit sum-nya tidak besar. Misal seperti itu. Ya, biasanya kita uji pemompaan untuk kondisi seperti ini. Ya. Ini kondisinya atau di underground excavation ya untuk mengetahui bagaimana air tanah di bawah tanah sana ya permeabilitasnya atau konduktivitas hidrolik dan berapa debitnya. Ini ilustrasi kegiatan pumping test ya dan ini sumur ini dipompa ya dipompa dengan debit tertentu dibiarkan. Kita bisa ukur tinggi muka air tanah di sini, di anulus biasanya disiapkan ini ada pisometer kecil di anulusnya, ataupun di sumur observasinya. Ya, turunnya seperti apa, dan post work analysis setelah lapangan kita bisa gunakan metode TACE, Cooper-Jacob, Hantus, dan lain-lain. Ataupun di modeling, di matchkan yang mana yang pas. Ya. Nah, pumping test ini hasilnya paling banyak. Jadi parameter yang dihasilkannya tidak hanya konduktivitas hidrolik yang diturunkan dalam bentuk transmisivitas. Ya kita tahu transmisivitas itu konduktivitas hidrolik kali tebal. Kalau udah K-nya besar, B-nya tebal, akifernya besar, ini problem buat tambang karena transmisivitasnya airnya besar. Ya. Nah storage-nya juga bisa kita hitung, koefisien storage kalau untuk perhitungan debit optimum, misalnya mau kita pompa untuk dewatering-nya. Dan juga hitungan radius of influence. Tentunya kalau kita membuat galeri pemompaan, misalnya ini ada pit, ya di pinggir sini ada pit, sini ada pompa, tentunya berapa jarak antar pompa? Ya jarak antar pompa ini berapa nih? Supaya satu pompa dengan pompa lain tidak saling bunuh. Ya. Ini pumping test kita bisa dapat, cuma memang limitasinya cost-nya mahal, ya karena sumurnya mesti besar. Ya kalau sumurnya kecil mungkin kita pompa debit kecil ya nggak ketahuan juga debit optimumnya ataupun penurunan muka air tanahnya jangan-jangan nggak turun karena pompa yang kita gunakan kecil. Perlu konstruksi, sumur observasi, pompa, power supply ya. Dan kadang-kadang posisi sumur tidak di dalam posisi yang pas, posisi sumur pantaunya ya. Nah, ketika menghadapi batuan rekah, fractured, ini agak sulit lagi mulai menanjak tingkat kesulitannya karena tadi kalau porosity kalau sedimen itu batu bara ya batu pasir batu lempung itu homogen sepanjang layer itu homogen. Kalau kita punya data bor kita bisa korelasikan lapisan pembawa airnya misalnya sand ya di antara batu bara sebagai OB-nya atau interburden atau di bawah lapisan batu bara itu mudah satu lapisan kita bisa wakili satu. Tapi ketika di fractured rock, misalnya kita main kajian teknoekonomi untuk tambang biji yang tidak main di porositas primernya, tapi fracture-nya yang dominan. Nah ini agak sedikit sulit ya. Kita perlu data mungkin yang lebih banyak ya. Ya seperti tadi dual porosity ya
Kalau kita ambil core-nya, saya ngebor, ini ngebor, di sini ada rig gitu ya. Saya bor, dapat core, dibawa ke lab. Tentunya core adalah baik, kita akan mendapatkan nilai K yang kecil. Tapi realnya, rock mass-nya, nilai K-nya besar, karena ada fracture di situ. Jadi kalau diambil core-nya kok batunya kayaknya kedap nih, impermeable lah. Ya, tapi ternyata rock mass-nya batunya banyak fracture. Ini juga harus kita pertimbangkan. Ya. Fracture ini berhubungan dengan kedalaman yang berbeda atau tidak. Misal di kedalaman 100 sampai 110 gitu ya, itu beda, dan 110 sampai 120 beda lagi. Ya. Tentunya kita punya nilai K yang berbeda antara di sini dengan di sini. Secara vertikal, walaupun batunya sama, ini misalnya batu pasir yang sudah terkompaksi ya, batunya sama. Ini batunya sama. Tapi nilai K-nya bisa berbeda. Ini tidak sama antara K yang bagian atas atau K yang bagian bawah. Ya. Ini juga kalau pumping test, pengalaman sumur yang dekat malah nggak turun. Jangan-jangan tidak ada fracture di sini, tapi konektivitasnya ke arah barat timur aja nih. Konektivitas hidrolik antara sumur yang dipompa dengan sumur observasi. Tapi ke arah selatan utara tidak ada hubungan, sehingga air di sini tidak turun. Ya, tidak turun ketika ini dipompa. Di pumping well di sini dipompa, sebelah kanan turun, sebelah atas tidak turun. Nah, ini juga problem. Nah, ada packer test. Packer test itu pengujian tanpa perlu konstruksi sebenarnya, keuntungannya, dan sumurnya bisa tidak vertikal. Misalnya seperti ini, incline hole, itu bisa, ataupun saat fase eksplorasi biji. Biasanya kalau batu bara, bor-bor kita jarang yang incline atau miring. Tapi kalau kita di biji, ya, banyak bor itu incline. Sehingga kalau pakai pumping test ataupun slug test itu sulit. Ya, ada metode lain yang kita sebut packer test. Ya, prinsip packer test itu hampir sama dengan prinsip yang lain. Kita menginjeksi sehingga kita punya gradien hidrolik di sumur ini. Kita punya gradien hidrolik, ya, ditekan. Ya, ini ada ada pressure gauge-nya. Kita pompakan air masuk ke sini, ini diinflate sehingga kita nguji hanya di zona tertentu. Misal kita nguji di zona ini, selanjutnya nguji di zona bawahnya atau atasnya. Ya, jadi kita bisa dalam satu lubang itu beberapa zona uji. Ya, dalam satu lubang. Ini keuntungan tes. Ya. Ya, seperti ini ilustrasinya, saya nguji di kedalaman 100 sampai 110 di packer. Ya, air masuk karena fracture-nya banyak. Saya inflate, turunkan lagi ke kedalaman bawahnya. Di 110 sampai 120 tentunya K-nya beda. Sehingga kita punya variasi vertikal, tidak hanya satu titik, satu nilai K. Tapi satu sumur saya punya variasi vertikal. Ya. Ini packer test juga, kadang-kadang challenge-nya adalah leakage, bocor. Nah, kalau bocor ini sebenarnya nilainya tidak valid ya. Tentunya kita jangan sampai seal packer ini tidak menutup dinding dengan sempurna. Ini kendala-kendala juga. Ya, ini seharusnya ketutup dengan sempurna. Seperti itu. Ini komparasi atau perbandingan antara metode-metode tadi. Saya coba resumekan, slug test, pumping test, dan packer test. Itu apa saja untung dan ruginya. Ya. Slug test itu mudah. Pumping test sumur dikonstruksi. Ya, kalau packer tidak perlu konstruksi. Slug test itu murah. Ya, kalau pumping test pasti lebih mahal karena harus ada lubang yang besar. Ya. Terus packer tidak perlu konstruksi. Ya, jadi lebih murah dibanding pumping test. Nah, slug test bisa digunakan untuk pada lubang bereksplorasi ukuran HQ. Tapi kalau pumping test tidak bisa. Ya, sumurnya harus di rimming, sumurnya cukup besar. Nah, untuk packer test variasinya mulai N, H, atau P, tergantung rubber packer yang kita desain juga. Ya. Nah, ini tidak perlu sumur pantau untuk slug test, tapi di pumping test idealnya punya sumur pantau. Ya. Lubangnya mendekati vertikal, ya. Kalaupun agak miring ya, paling toleransinya tidak jadi 80 derajat gitu ya, atau 75 sampai 80 itu udah susah juga 75. Ya. Untuk packer test, lubangnya bisa miring, bisa horizontal, ya.
Nah, tapi kita perlu bahan pressure ya untuk menginjeksi airnya, ya pressure dan pompa. Ini keuntungannya slug test dapat nilai T atau K, tapi kalau pumping test itu bisa dapat yang lain, storativitas. Ya. Tapi kalau packer test dalam satu lubang uji atau lubang survei itu kita punya data variasi vertikal, ya. Tapi tidak ada nilai storativitas. Nah, kalau di slug test itu tidak bisa mencerminkan kalau batuannya fracture-nya seperti apa. Ya. Tapi kalau packer test itu bisa karakteristik fracture-nya seperti apa. Itu bisa digambarkan dari kurvanya. Nah, ini cocok di aquifer poros, tapi bukan flowing well. Jadi aquifer yang tadi, ya karakteristiknya flowing well berarti agak sulit kalau aquifer tertekan, tapi punya tekanan yang melebihi surface. Ini sulit. Ya. Kalau di packer test, ya cocok untuk aquifer di fracture. Ya, walaupun bisa juga di poros sedimen. Ya. Itu. Nah, ada beberapa pendekatan, nih nggak akan saya bahas detail, data geoteknik juga bisa digunakan untuk pendekatan approach. Ya. Nah, bagian kelima yang bagian akhir, nah apa saja yang harus kita laporkan ketika tertuang dalam satu dokumen. Tadi sudah survei, tentunya dalam satu dokumen perlu ada apa yang mau kita tuangkan. Ya. Tentunya kalau mengacu ke Kepmen SDM, Kepmen 1827, kita harus ngomong aquifernya, kita ngomong parameter hidrolikanya, tinggi muka air tanah, kita harus ngomong debitnya, kita harus ngomong kuantitas dan kualitas tentunya. Nah, begitu sudah masuk ke laporan, ya misalnya di laporan hidrogeologi, hidrologi, itu biasanya kita akan tuangkan dalam desain. Ya, desain dimensi salurannya, debitnya tadi berapa, kalau tambang terbuka tentunya ada input dari air permukaan yang cukup signifikan ketika hujan. Ya, tentunya ini harus dihitung, dan perhitungan hidrologi tentunya tadi dibahas, kita hitung sendiri lagi. Ya, mungkin nggak kita bahas sekarang. Nah, debit air tanah berapa, dari nilai K-nya kita dapat, nilai head-nya dapat, kita bisa hitung debitnya. Nah, selanjutnya kita bisa hitung dimensi saluran baik di perimeter pit ataupun di waste dump, desain pit sump, berapa pompanya, desain sedimen pond, ukurannya, ya dimensinya. Ya, selanjutnya bagaimana strategi di watering, ya. Bagaimana tinggi muka air di lereng selama operasi. Sebab kadang-kadang teman-teman geoteknik juga nanya ke orang-orang hidrogeologi, Wan, berapa kira-kira tinggi muka air di lereng? Karena mereka harus, kalau naruh 100% tinggi lereng, muka air pasti skenario pesimis. Muka lerengnya akan didesain lebih landai. Tapi kalau muka air tanahnya rendah, tentunya lereng bisa kita optimalkan lebih tegak. Tapi kita harus memberi jawaban dengan dasar kajian teknis, ya tentunya ada dasar ilmiahnya. Itu. Contoh ya, kalau di tambang terbuka tentunya hidrologi juga memberi kontribusi yang signifikan. Ya, kita harus menganalisis catchment. Tentunya ini contoh aja nih, daerahnya saya tutup, ya tentunya ditutup. Kita dalam satu area tambang ini IUP-nya, misalnya ini tambang emas kalau nggak salah, ya IUP-nya di sini pitnya berapa, kita harus analisis catchment-nya. Ya, ini catchment besar, kita scaling menjadi catchment yang sub catchment yang kecil-kecil. Ya, berapa debit puncaknya dari analisis curah hujannya, ya berapa yang akan masuk debit puncak di masing-masing pit. Misalnya ini 2.200 liter per detik atau 1.000 liter per detik. Ya, ini discharge-nya, ya, dan ini kaitannya dengan desain pompa nanti. Nah, selain itu juga di Kepmen 1827 kalau ada sungai atau creek ya kita harus petakan, ya. Ini maaf nih belum ketutup nih, nanti ditutup dulu ya, saya lupa nih bagian ini. Ya, ini harusnya ditutup dulu nih. Ya, ditutup. Ya, tentunya ini bagian dari survei ya daerahnya. Nah, berapa titik pengujian? Ya, titik pengujian ini selalu pertanyaan. Apakah satu itu pasti kurang, 10 belum tentu cukup. Ya, jadi kadang-kadang kita lihat dari kompleksitas areanya. Kalau di sedimen mungkin kompleksitasnya tidak terlalu kompleks ya di batu bara. Tapi ketika menghadapi di biji tentunya kayak gini ya titiknya juga cukup banyak nih, titik-titik pengujian, nih resume di beberapa titik pengujian karena litologinya variasinya tidak pasir, lempung, batu bara.
lanau, pasir, lempung, batu bara, lanau. Kalau di sedimen. Tapi kalau di litologi di biji tentunya lebih heterogen, lebih kompleks. Sehingga kadang-kadang titiknya cukup banyak. Ini daerahnya juga tolong dihapus dulu sebelum dibagikan, mungkin nanti ke panitia ya. Saya akan membagikan ini tapi areanya harus dihapus. Ini juga areanya harus dihapus. Tolong dihapus dulu sebelum dibagikan untuk kepentingan pendidikan gitu ya. Training. Sama berapa titiknya, berapa litologi ya, itu untuk yang soilnya juga diuji ya. Dan kita hitung misalnya ini pitnya di puncak satu punggungan ya, kita bisa hitung ya, ini muka air tanah awal karena titiknya tadi cukup banyak, kita bisa buat kontur muka air tanah cukup bagus misalnya ya, jadi bisa kita hitung ya. Simulasikan ini kalibrasi antara sebelum kalkulasi, saya biasanya gunakan simulasi numerik pakai software tertentu ya, itu saya buat running dulu dalam kondisi steady state, dalam kondisi tambang dan kondisi penambangan. Pada saat kondisi penambangan perubahannya seperti apa? Apakah air tanahnya ini panahnya akan masuk ke dalam pit? Kalau seperti ini kan tadinya ini keluar ke sana, ini tentunya air tanahnya akan masuk ke sini ya. Dan berapa muka air tanahnya setelah alami ya, terus pada saat fase penambangan ini gambarnya ya. Misalnya, jadi kita bisa hitung ya penurunan muka air tanah. Debit air tanah juga bisa dikalkulasi ya. Ini daerahnya tolong dihapus. Saya tadi malam udah lupa bilang bahwa harus dihapus dulu nanti ya itu. Jadi ini debitnya berapa debit puncaknya baik dari air permukaan. Misalnya kalau air permukaan tentunya pasti besar kalau tambang terbuka. Tapi berapa dari air tanah ya. Jadi kita pada saat hujan puncak berapa debit desain pit sum kaitannya dengan debit yang masuk. Ini bisa kita hitung dan ini desain perimeter drainasenya contoh ya. Kita bisa hitung tapi kita kalkulasi. Ya ini contoh penggunaan pompa yang optimum. Ya, berapa tipe pompa yang kita spek pompa yang setara dengan produk tertentu misalnya. Ya. Tambang bawah tanah juga sama, menghasilkan debit air tanahnya berapa, posisi muka air tanah, desainnya, kondisi hubungan air tanah dan air permukaan juga penting. Ya. Nah, kalau hitungan di analytic solution-nya sih simple seperti ini, ya seperti perhitungan di sumur besar, tapi tentunya kita harus hitung dengan kondisi ini, kondisi head-nya tidak berubah. Tapi kalau kondisi head-nya berubah, tentunya tidak sesimpel ini, kita harus hitung dengan simulasi misalnya. Ya, ini contohnya, ya ini dengan simulasi ada tambang seperti ini, mau digali, ini desain underground-nya, ya antara bukaan, ramnya yang merah, lombongnya atau stopnya yang biru, dan yang di filling, back filling kembali, ya berapa debitnya. Ini debit yang diperkirakan, debit puncaknya mungkin bisa mencapai 90 liter per detik. Ya tentunya kalau di air tanah, debit 100 liter per detik, di underground atau 200 liter per detik ini problem karena space-nya terbatas. Nah ini berapa penurunan muka air tanah kalau kita taruh sumur pantau di daerah ini simulasinya berapa penurunannya sampai kembali lagi setelah penambangan, ya pasca tambangnya. Nah ini resume dan ke depan, ya idealnya kegiatan survei atau eksplorasi hidrogeologi ini bisa dilakukan bersamaan pada saat fase eksplorasi tambang, pertambangan ya. Terus kita butuh merit antara data eksplorasi hidrogeologi dan modeling untuk mitigasi di areal pertambangan. Ya, nah ini hidrogeologi ini ada tantangan ke depan kalau kita hilirisasi. Misal saya ambil contoh underground coal gasification. Underground coal gasifikasi artinya kita ingin memproduksi gas tertentu, misalnya metana, dengan tanpa ada batu bara di kedalaman 300 atau 400 meter misalnya. Saya mau ambil gas metananya aja, baik dengan UCG ataupun misalnya coal bed metan. UCG dengan coal bed metan, saya yakin itu peran hidrogeologi dominan. Misalnya karena coal bed metan, caranya gasnya keluar kan muka air tanahnya harus turun dulu. Karena gasnya tertahan oleh tekanan air di atasnya, sehingga tidak bisa rilis, terdesorpsi di permukaan klit batu bara.
sama UCG, batu bara dibakar di sana, tentunya akan ada pertanyaan, orang-orang air tanahnya saya rusak dong karena ada pembakaran di bawah sana. Ini jadi tantangan, jadi buat orang-orang hidrogeologi ke depan, ya mungkin kita punya tantangan di hilirisasi. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi materi ini saya bagikan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, bukan komersil, dan mohon tidak digunakan untuk kepentingan komersil ataupun hal lain yang memerlukan izin. Jadi kalau ada hal yang belum saya tutup, mohon ditutup dulu, ya, karena itu for your eyes only untuk kepentingan pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, ini mantap banget Pak. Oke, nanti kita di copy Pak perihal area dan juga yang belum ditutup tadi. Jadi nanti sebelum di-share akan kami tutup terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Iya Pak. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu Pak Irwan ya. Baik, baik. Kira-kira waktunya masih tersedia nggak Pak? Masih aja. Saya sih ngikut di panitia katanya disediakan. Oke. Tapi silakan aja. Mungkin. Oke, siap-siap Pak Irwan. Ya, kita juga menyesuaikan Pak. Jadi ini pertama ada pertanyaan nih Pak dari Pak Ilham Aji Dermawan dari Geomine. Pak Irwan, apakah dewatering ditambang mempengaruhi muka air tanah secara regional atau hanya lokal? Jika hanya mempengaruhi muka air tanah lokal, bagaimana cara mengetahui sejauh mana luasan area yang mengalami penurunan muka air tanah tersebut? Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama Pak dari Pak Ilham Aji Dermawan. Langsung aja Pak Ilham Aji dulu ya. Seperti itu ya. Oke Pak. Ini salam nih. Mungkin Pak Ilhamnya. Pak Ilham, Pak Ilham kalau bisa join dengan kita, dipersilakan Pak buat menghidupkan mikrofonnya. Ya, sudah Pak. Ya, sudah join Pak. Kita ketemu lagi. Biasanya ketemu di tempat lain. Iya. Pertanyaannya cukup kritis karena ketika kita melakukan dewatering, penurunan muka air, ya baik tambang terbuka ataupun di underground, orang selalu nanya tuh, terutama kalau sudah masuk ke sisi lingkungan, karena kalau udah kehilangan air menjadi isu yang bisa dijual, dan saya nggak ingin isu itu dasarnya persepsinya bisa mempengaruhi. Ya pasti ketika saya turunkan aja bangun rumah, saya ambil airnya, bisa jadi kalau air yang saya sedot itu besar, tentunya tetangga kehabisan karena pompa saya besar. Nah, tapi pengaruhnya apakah lokal di sekitar pit atau di sekitar lubang penggalian bawah tanah? Nah, ini perlu kalkulasi. Kalau saya melihat dari pengalaman aja, umumnya lokal, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang regional. Ya, ada, bisa jadi. Tapi kita harus menjawab itu tidak harus dengan hitungan. Dengan data. Jadi artinya biasanya kita akan firm maju gitu ya. Saya bilang nih lokal, nih hitungannya. Ini dasar saintifiknya. Jadi walaupun hampir semua itu pasti lokal. Ya, hampir semua, karena kalau kita lihat regional itu skalanya berapa puluh kilometer itu, dan umumnya pit itu kan jauh dari lokasi. Kalaupun kehilangan air pasti fasilitas tambang sendiri yang akan kehilangan air. Ya baik itu umumnya sejauh mana luasan area. Nah, kita harus bisa menghitung berapa debit air yang terkas akibat galian, misalnya dari tambang terbuka ataupun underground. Kita hitung dengan tadi ada tools simulasi numerik. Jadi beberapa software itu bisa menghitung kalau saya ambil segini dari air tanah, resapannya segini, ya, terus kondisi batasnya seperti ini, radius of influence yang akan turun itu cuma sampai 25 meter dari lokasi crash misalnya, atau 50 meter dari crash, itu daerah yang terpengaruh. Itu ada, dasar hitungannya ada. Dan mungkin kalau ya artinya kalau tatarannya detail sih mungkin kita bisa kayak semacam workshop ya, teman-teman bisa ngadain, beberapa orang juga bisa melakukan itu untuk simulasi. Ya, ada toolsnya. Ya kalau saya pribadi saya sering pakai Modflow dibantunya. Ya kalau software Mindplan mungkin ada beberapa software, tapi kalau di hidrogeologi itu Modflow cukup powerful. Kira-kira itu Mas Ilham. Ya. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Sama-sama Mas Ilham.
Baik Pak Ilham, terima kasih buat pertanyaannya Pak dan Pak Iltuan juga. Jadi kesimpulannya memang kalau untuk mengetahui luasan areanya itu ya bisa kita katakan sebelum kita hitung dengan baik itu masih masih bisa dibilang normatif ya Pak ya. Kecuali setelah kita hitung barulah kita bisa ketahui area of influence-nya tadi. Dan untuk hidrogeologi tadi bisa digunakan mode flow ya Pak. Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Jeff Reksa dari BWS 3 Sulawesi, Pak. Pertanyaannya, pasca likuifaksi, rencana ada pembuatan sumur pantau air tanah. Mau tanya, apakah shallow tube milik masyarakat, apakah juga pengaruh parameternya? Metode tes apa ya? Terus penentuan jumlahnya, point hole itu pendekatannya gimana? Itu Pak, pertanyaan dari Pak Jeff Reksa. Terima kasih Pak Jeff Reksa. Mungkin ini dari Balai Wilayah Sungai atau saya nggak tahu nih. Iya. 3 Sulawesi. Nah, kaitannya dengan pemantauan, tentunya yang dipantau itu mewakili stratifikasi atau litologi yang berbeda-beda. Jadi artinya bisa jadi di Sulawesi, misalnya di sekitar Palu, misalnya ada lapisan aquifer yang atas, yang kita sebut unconfined. Itu ada titik pemantauannya. Dan yang kedua di aquifer yang kedua, misalnya di antara aquifer dan 1 dan 2 itu ada confining layer, ada lapisan kedap sekatnya, dan itu titik pantaunya harus dibuat juga. Ya. Terus di lapisan yang ketiga lagi kayak di Bandung mungkin ada lebih dari 3 lapisan aquifer gitu ya, yang dipantau berbeda-beda. Masing-masing jangan jadikan satu karena masing-masing punya properti sendiri headnya. Ya, jadi setidaknya kalau kita punya data 3 lapisan aquifer atau 4 lapisan aquifer, ada 3 atau 4 lapisan ada sumur yang secara vertikal, artinya secara stratifikasi diwakili. Nah, sekarang bagaimana sebaran spasial horizontalnya ya atau lateralnya, berapa sumur? Tentunya kalau kita jarak antar sumur 1 km itu tentunya terlalu jauh ya. Tapi kalau kita jarak antar sumur terlalu dekat, cost-nya mahal. Sekarang kalau pertanyaannya ilmiah, tentunya saya pengen sebanyak mungkin, ya. Tapi cost-nya kan nggak mungkin. Nah, sekarang bagaimana pengaruh satu sumur pantau? Tentunya kalau kita pernah melakukan pumping test. Nah, pumping test nih bisa mendapatkan radius of influence antar sumur. Kalau kita misalnya pompa dengan debit sekian dalam waktu cukup panjang, ya tentunya sumur itu akan mempengaruhi sekian kalau ada hubungan. Ya, jadi mungkin kita simulasikan dulu. Kalau saya sarannya sebelum kita buat, simulasikan jarak ideal. Kalau di satu titik diganggu, apakah titik yang lain di sekitarnya terganggu atau tidak? Misalnya saya taruh jarak 50 meter atau 100 meter atau 1 kilometer. Ya, seperti itu. Karena kaitannya nanti limitasinya dengan biaya. Nah, ada shallow tube milik masyarakat, apakah bisa digunakan? Data apapun saya lebih senang digunakan tapi diberikan deskripsi. Jadi artinya data dari masyarakat, misalnya ada shallow tube, masyarakat ada datanya, dia ngambil berapa, muka air tanahnya di kedalaman berapa, itu menjadi bagian dari database yang perlu kita tangkap ya. Nah, itu cuma di bagian kanan kita harus berikan deskripsi, ini di shallow tube, kedalamannya sekian, supaya tidak dicampur dengan data-data misalnya yang cukup dalam, yang berbeda ya penggunaannya. Ya, jadi masyarakat biasanya mengambil di zona yang unconfined atau yang dangkal kurang dari 40 meter misalnya, hanya 30 meteran. Nah, tentunya ini database sendiri. Jadi seperti itu. Nah, parameter untuk pengujian tadi, kalau kita mau pumping test, kalau untuk kajiannya lebih lengkap, komprehensif, saya lebih senang pumping test. Tapi pumping test tentunya cost-nya agak mahal, seperti itu. Ya, seperti itu mungkin Pak Jeff Raksa, ini jawaban singkat dari saya. Terima kasih Pak. Ini Pak Jeff ada bisa bergabung dengan kita Pak. Ya. Mungkin bisa disampaikan kalau masih ada pertanyaan Pak Jeff. Iya, terima kasih Pak Irwan. Ya mungkin kalau ini mas soalnya saya mau tambah sedikit. Ini jumlah shell baterai ini sangat banyak. Soalnya ini pengaruh ya nilai yang keluar di pumping test dari nilai shell water stop ini yang jumlahnya ya,
Ibu. Ya itu aja mungkin. Pak Jeff, makasih. Mungkin nanti bisa kalau ada hal yang perlu ditulis silakan ya. Kalau bisa saya respon ya mungkin bisa direspon. Dan respon singkatnya seperti itu. Ya. Ya itu dulu mungkin dari saya Pak Jeff. Tadi maaf saya kurang clear pas komunikasi mendengarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Ini selanjutnya ada pesan-pesan juga nih Pak dari Pak Fuad Wardana. Terima kasih banyak Pak Irwan Iskandar. Salam kenal. Terima kasih juga buat CV Masa Bartum yang sudah mengajak kami semua bergabung. Lalu ada dari Sultra, Ibu Desi. Terima kasih Pak Irwan Iskandar dan juga panitia. Ditunggu link materinya. Baik, nanti untuk materi akan dikirimkan ke email peserta masing-masing. Jadi jangan lupa juga untuk seluruh peserta untuk mengisi link absensi. Karena berdasarkan link absensi juga nanti akan dikirimkan berupa materi dan juga sertifikat. Lalu selanjutnya ini ada Pak Erik Wijaya ingin bertanya langsung. Oke, Pak Erik dipersilakan Pak untuk bertanya Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ini kami ini serasa kuliah kembali Pak untuk mata kuliah hidrogeologi Pak. Sama saya juga kuliah lagi. Terima kasih. Pak, ini studi kasus saja Pak terkait dengan muka air tanah Pak. Jadi andai kata misalnya muka air tanah itu dipotong oleh pit Pak, sehingga muka air tanah itu tersebut kan akan terganggu Pak, ya kan. Nah, saat kegiatan pasca tambang, lubang pit tersebut kan dilakukan penimbunan kembali Pak, atau backfilling ya. Nah, setelah adanya backfilling, asumsinya lah katakanlah proses penimbunan tersebut itu di atas muka air tanah. Apakah yang terjadi Pak setelah penimbunan tersebut? Apakah gradien muka air tanah tersebut itu bisa tersambung kembali? Gitu yang pertama. Ataukah logikanya bisa menjadi lumpur Pak? Karena posisi material backfillingnya itu tadi kan sudah sudah terbongkar ya. Sudah terbongkar, kemudian dilewati oleh air, ya logika berpikir saya mungkin bisa menjadi lumpur, tapi bisa juga menjadi saluran permeabel yang baru ya. Nah, terkait dengan hal itu mohon bisa bisa jelaskan ke kita Pak. Ya, ini pertanyaannya sulit dari Pak Erik karena jawabannya juga bisa banyak. Kalau pertanyaan sulit jawabannya banyak biasanya. Karena pertama, ketika setelah tambang, misalnya ada pit, saya backfilling dengan material waste ataupun misalnya ada tailing, saya taruh di situ. Nah, kalau memang level puncaknya pengisian kembali itu melebihi kondisi permukaan di sekitarnya gitu ya, artinya menjadi bukit ya, atau artinya seperti apa nih? Nah, entah itu udah jadi bukit atau entah itu jadi rata lagi dengan crash sekitarnya ya. Nah, pertanyaannya apakah akan jadi lumpur? Nah, tergantung material. Kalau materialnya itu material dan pada saat operasi penempatan kembali. Nah, kalau operasi penempatan kembalinya dilakukan dengan cukup baik, misalnya dilakukan grading dan kompaksi, jadi dalam level tertentu dikompaksi, level tertentu dikompaksi, tentunya kemungkinan menjadi lumpur itu menjadi lebih kecil. Ya, atau materialnya itu sendiri tidak mungkin menjadi lumpur karena misalnya liquid limit ataupun moisture content maksimumnya untuk menjadi liquid itu tidak terlampaui. Jadi ada parameter geoteknik soilnya misalnya sehingga tidak menjadi lumpur. Atau pada saat operasi memang dilakukan kompaksi dan grading. Jadi artinya dikompaksi level grade tertentu baru tumpuk lagi. Itu bisa jadi tidak menjadi lumpur. Apalagi kalau di atasnya misalnya diberi lapisan tertentu sehingga bisa ditanami. Ya itu mungkin kemungkinan jadi lumpur menjadi lebih kecil. Nah, atau menjadi bagian dari sistem aquifer baru bisa jadi. Jadi artinya muka air tanah bisa aja rebound, dia nyambung lagi, tapi kecepatan alirnya pasti berbeda. Jadi boleh jadi headnya akan jadi satu ya dengan sekitarnya atau muka air tanahnya, tapi karena materialnya ini permeabilitas atau sifat hidroliknya berbeda, kemampuannya dia berbeda. Jadi kecepatan alirnya berbeda.
ya bisa jadi kondisi hal demikian yang terjadi. Ya, jadi kita belum bisa jawab dengan satu jawaban karena ada kemungkinan jawaban lain sesuai dengan parameter pada saat operasinya dan parameter natural dari material yang kita timbun, seperti itu. Ya, itu mungkin Pak Erik ya. Ya jawabannya banyak sih. Banyak Pak, baik betul. Tapi ada mungkin nggak itu nanti begini Pak, dimanfaatkan menjadi sumur apa ya, sumur permukaan lah untuk penduduk, Ya, jadi fasilitas dangkal. pasca tambang, ya jadi sumur dangkal begitu Pak. Ya. Ya, jadi ketika kita mengisi dengan material yang permeable, saya taruh misalnya materialnya itu di filling dengan material yang pasiran atau gravel, ya pasir. Dan kualitasnya juga cukup baik misalnya karena tidak membentuk asam ataupun logamnya kecil. Nah, bisa jadi kita membuat aquifer buatan. Jadi ya jadi semacam artificial aquifer yang menampung pada saat musim tertentu dia airnya tersimpan di situ karena mungkin lapisan di pitnya itu sendiri lebih kedap misalnya. Ya, jadi kita punya aquifer buatan yang bisa dimanfaatkan kalau kita pompa bisa ditarik tuh airnya ke luar. Itu bisa jadi. Tapi sekali lagi kalau materialnya satu cukup permeable, kedua tidak menghasilkan logam ataupun pencemar. Ya, seperti itu. Baik. Cukup, terima kasih banyak Pak Irwan atas ya, penjelasan. Sama-sama Pak Erik. Ya. Mungkin silakan selanjutnya masih ada mungkin ya. Ini Pak Alif. Halo, tes Pak Alif. Ya. Hanya Pak Alifnya bad connection. Ya. Halo. Ya, halo Pak. Pak Irwan. Iya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Edi Bakri tadi Pak ya pertanyaannya. Pak Irwan, izin bertanya. Oke, Pak. Oh ini Pak Fuad. Gimana nih? Saya Pak Edi Bakri dulu ya, mungkin atau mana? Oke, iya, mungkin Pak Edi Bakri dulu Pak. Iya. Oke, Pak Edi masih bersama kita Pak Edi? Masih. Ya, Masih Pak. Oke. Mungkin bisa persilakan bertanya langsung Pak Edi. Oh, boleh ya, langsung ya. Atau pertanyaannya yang dari chat ini ya, saya coba. Iya Pak, iya pertanyaannya dari chat itu Pak. Oke, yang pertama besaran runoff ya, besaran runoff tentunya ini parameter artinya kajiannya hidrologi yang dominan, di mana data curah hujan itu menjadi penting, data curah hujan dan kondisi tanah. Ya, kondisi tanah itu baik morfologinya lereng, ya, terus juga tata guna lahannya. Nah, sehingga dan lereng itu berubah sebenarnya kalau ditambang. Karena kan tambang, apalagi tambang terbuka, misalnya kasusnya nikel, itu tadinya bukit mungkin akan menjadi tidak terlalu bukit. Misalnya tadinya morfologinya lebih tegak menjadi lebih landai. Atau sebaliknya. Tentunya ketika kita menghitung debit puncak misalnya, besaran debit air atau runoff-nya, saya setuju. Berarti kita harus update data itu secara berkala. Yang dulunya misalnya masih tertutup oleh vegetasi, terus kita buka, sudah land clearing. Tentunya koefisien runoff-nya berubah. Nah, itu penting memang mengupdate data kondisi surface-nya, ya baik data dan data curah hujan tentunya. Ya. Nah, terus yang kedua, kualitas air tanah. Nah, tercemar akibat kegiatan penambangan di nikel. Nah, ya. Jadi penambangan di nikel pada prinsipnya semua kegiatan fisik. Kalau penambangannya sendiri bukan processingnya. Kegiatan fisik itu menggali, terus kita angkut, kita transporting. Jadi artinya pemberaian. Tidak ada kegiatan yang menggunakan chemical pada prinsipnya. Tetapi yang harus kita harus hati-hati adalah ketika terekspos ada beberapa mineral ataupun unsur itu yang teroksidasi atau malah ya teroksidasi. Tapi kalau di nikel kita katakan tidak akan ketemu air asam tambang.
tapi potensi perubahan logam karena terekspos, teroksidasi, sebelumnya tertutup oleh vegetasi dan humus, terus sekarang kebuka dan dia kontak dengan air di permukaan, terus ada oksigen di udara cukup intens, ada perubahan, misal mineral-mineral tertentu terekspos menjadi logamnya naik. Nah, ini juga perlu pengawasan, dalam artian kita perlu perhitungkan, misalnya gini, saya ambil kalau di nikel yang mungkin harus hati-hati ya krom misalnya, krom 6 baik atau krom ya, jadi bisa jadi mineral yang tadinya ada krom ya, misal di olivin ataupun di kromit ya, di olivin itu kadang-kadang impuritisnya tuh krom juga. Nah, ini terpecah, terurai karena olivin kan tidak resist terhadap pelapukan. Nah, tentunya kromnya jadi bebas dan membentuk krom dalam bentuk larutan, sehingga ada potensi pencemaran. Nah, ini juga harus. Tapi kalau ngomong air asam tambang tidak akan ketemu air asam tambang di situ karena nggak ada mineral sulfida. Tapi potensi pembentukan logam itu ada potensinya. Nah, bagaimana menghilangkan pencemaran akibat tambang? Tentunya sebelum air itu, yang biasanya tercemar itu badan yang mobile-nya itu kan air. Ya kalau tanahnya ada di situ. Tentunya sebelum keluar ke titik terluar, dalam hal ini titik penaatan ataupun perairan bebas ataupun badan penerima lingkungan di luar tambangnya, kita harus punya control point. Ya. Nah, sebelum control point, tentunya ketika ada logam harus ada treatment. Nah, ini kewajiban perusahaan tambang tentunya menghasilkan output yang baik dari sisi produksinya, tapi juga dari sisi lingkungan. Jadi sekarang kalau misalnya di tambangnya memang keluar krom ya, memang kita di situ kita tidak bisa hindari, atau keluar asam di pitnya ya kalau air di batu bara misalnya. Tapi krom misalnya di nikel. Tapi begitu air itu mau keluar dan kontak dengan badan air, itu harus kita treatment dulu. Ya, treatmentnya macam-macam. Apakah kita mau pakai natural treatment, misalnya clay, ada wetland, itu wetland cukup efektif tuh. Atau ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa nangkep logam. Ada tanaman tertentu yang kita sebut hyperakumulator. Itu bisa mengadsorb logam. Biasanya ditaruh di rawa-rawa, sebelum keluar dari rawa, air itu sudah logamnya turun. Itu juga. Atau mau chemical yang pabrikan, tentunya ada cost. Misalnya kita tambahkan tertentu ya, chemical reagent misalnya, sehingga flokulan, koagulan ataupun penangkap krom sehingga logam-logam itu tertangkap. Nah, ini juga tentunya tinggal cost-nya hitungannya dan efektivitasnya. Kira-kira itu. Ya, kita nggak bisa hindari. Ada potensi itu, tapi yang penting bagaimana mitigasi dan kita rencana penanganannya. Itu mungkin dari saya, Pak Edi Bakri. Boleh saya tambah satu lagi, Pak? Mangga, silakan. Boleh ya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Kemudian ini Pak, tadi kan Pak Irwan sempat menyinggung tentang air asam tambang. Nah, kalau di batu bara kan itu bisa dimitigasi Pak ya, batuan yang PAF dengan batuan yang NAF ya. Betul. Nah, kalau di nikel kira-kira ada enggak Pak treatment khusus sebelum melakukan pembongkaran, penambangan itu untuk melakukan mitigasi terhadap batuan yang kira-kira potensi pembentukan logam beratnya kayak krom tadi itu supaya tidak terlalu terekspos Pak. Ada enggak treatmentnya seperti di batu bara untuk melakukan mitigasi yang PAF dan NAF? Iya, baik. Terima kasih Pak Edi Bakri, pertanyaannya cukup kritis. Kalau di batu bara karakterisasi batu pembentuk asamnya kita bisa pisahkan gitu ya di awal. Mana yang PAF, mana yang NAF. Nah, tentunya kalau di nikel di tantangannya biji, heterogenitas kadar ataupun kandungan logam itu tidak selalu sama. Baik, kadang-kadang kita sendiri nambang nikelnya aja di saprolit yang sama, tiba-tiba sebelah kanannya 20 meter udah hilang. Nikelnya drop atau nikelnya lebih tinggi. Sama seperti logam-logam ikutan yang lain, itu heterogenitasnya tidak seperti di sedimen. Sedimen tuh saya katakan baik penanganan kuantitas dan kualitas itu lebih mudah karena sifatnya lebih homogen. Nah, ketika di biji seperti di nikel itu konsentrasi logam itu nggak sama gitu ya, bahkan sehingga spasi bor juga kadang rapat gitu ya. Nah, mitigasinya kalau pengalaman saya bagaimana mencegah itu terekspos cepat. Jadi kadang kalau kita nggak ingin terbentuk, artinya kita nggak ingin terbentuk, tapi ini tergantung sama sequence tambang.
merugikan atau tidak. Jadi kalau itu tidak ingin terbentuk, lahan yang habis kita bongkar itu segera tutup. Jadi tidak terbiar terpapar lama ya, dalam artian ketika sudah saya bongkar di kompartemen atau daerah zona tertentu, ya terus saya biarkan, nunggulah sequence nutupnya lagi ya dengan topsoil dan revegetasi. Itu kalau lama potensi oksidasinya makin besar. Sehingga yang bisa kita mainkan adalah mining sequence. Atau strategi kedua, ya udah ada keluar, tapi kita bisa tangkap itu kontaminan, baru kita treatment. Jadi kalau kayak tadi membagi PAF dan NAF, saya kira agak sulit karena tadi heterogenitasnya belum tentu sama. Bahkan 25 meteran aja nikelnya ada yang 2, ada yang 1, jarak antar bor. Sehingga variasinya cukup heterogen ya, menurut saya. Sehingga kalau dipisahkan satu-satu itu susah gitu. Ya, seperti PAF dan NAF. Itu mungkin dari saya ya. Ya, makasih Pak Irwan. Sama Pak Edi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan juga Pak Irwan untuk jawaban dan juga pertanyaannya, Pak. Ya. Lalu untuk ke para peserta, kalau misalkan masih ada yang ingin didiskusikan, bisa dipersilakan. Kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Bisa raise hand atau mungkin langsung bertanya. Pak Alif izin bertanya, Pak. Baik, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya. Pak Erik dan kawan-kawan. Terima kasih. Sedikit bertanya nih Pak Irwan. Jadi saya ingin tahu nih bagaimana kami bisa mengetahui standar jarak aman, Pak. Jarak aman bukaan tambang dari pinggir sungai. Kira-kira apa saja yang perlu kami perhatikan? Iya. Karena khususnya di tempat kami juga ada aliran sungai besar dan apa-apa aja parameter yang perlu menjadi acuan kami. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, standar dalam penambangan, Pak, yang menjadi acuan kami untuk elevasi terdalam. Ada beberapa tambang itu yang main out-nya itu kalau dikejar main out-nya nggak ketemu-ketemu, Pak, karena menerus dia. Nah, seperti tambang kami juga seperti itu. Kebetulan saya di Semen, Pak, di Semen Praja. Jadi kira-kira apa itu parameternya, Pak? Kalau misalnya cadangannya menerus, tapi kalau kita teruskan efeknya ke hidrologi ada nggak, Pak? Gitu. Mungkin itu aja, Pak Irwan, sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fuad. Ya, jadi terkait jarak aman, ya jarak aman ini ada dua hal yang harus kita antisipasi. Pertama, jarak aman berdasarkan kalkulasi, hitungan, atau jarak aman berdasarkan regulasi. Karena di regulasi sendiri kan kita ada aturan tuh, misalnya di regulasi kita tidak boleh menggali sekian atau sepadan dari sungai sampai jarak tertentu. Misal, ini kaitannya pasti regulasi. Atau sungai itu harus kita pindah supaya sistem aliran di situ tidak terganggu oleh tambang kita. Misalnya kita melakukan pengalihan sungai atau diversi. Tentunya untuk menghindari agar sungai itu tidak terganggu. Nanti di bagian hilirnya atau ininya hilang misalnya airnya karena terlalu dekat dengan tambang kita. Ya itu perlu hitungan. Tapi kalau kaitan regulasi tentunya ada juga, misalnya jaraknya berapa ratus meter dari sungai. Kalau sungai itu sungai aktif atau sungai besar, tentunya harus kita hindari. Ya, tapi regulasi kadang-kadang bukan dasar ilmiah. Belum tentu jaraknya jauh tidak ada pengaruh. Misal saya ambil contoh, ya bisa jadi jaraknya jauh 2 kilo, tapi hubungan di bawah permukaan antara sungai itu dengan batuan yang kita tambang, ya kalau itu ada, karena ini kita nggak bisa ngelihat di permukaan aja, kita harus lihat korelasi lubang bor. Jadi 2 kilo ternyata pengaruh. Ada yang jaraknya 100 meter tapi tidak punya hubungan, ya tidak punya hubungan antara apa yang kita gali dengan sungai itu, ya karena misalnya batuannya atau sistemnya. Kalau yang tadi misalnya ada struktur yang menghubungkan, ya jadi bagaimana menghitungnya jarak aman itu gitu ya. Hitungan yang pertama ya kalau kita punya data dulu, data di antara sungai dengan lokasi tambang, ya data kita punya data litologi, kita bisa buat korelasinya,
kita bisa hitung permeabilitasnya atau kita uji, ya itu hitungan ya dari data. Atau kita tracer, kita trace ya dengan active tracer. Misalnya di tracing sungai ini larinya ada rembesan nggak atau aliran ke bawah permukaannya juga nggak. Itu cara yang lain ya tentunya. Jadi sekali lagi saya nggak bisa jawab bahwa 500 meter itu aman ya atau 1000 meter itu aman atau 100 meter tidak aman. Bisa jadi 100 meter hitungan saintifik gitu-gitu aja. Tapi kalau jawaban itu mengacu ke regulasi, kita harus lihat regulasinya. Jangan-jangan ada regulasi dari teman-teman di PU misalnya yang ngurusin sungai bahwa tidak boleh jarak tertentu ada penggalian. Kayak mata air kan nggak boleh 500 meter dari mata air misalnya. Itu ada penggalian. Nah, itu. Nah, ada juga kasus sampai level tertentu tadi Pak Fuad sampai mine out sampai kedalaman tertentu nggak artinya masih bisa terus ya gitu, masih cadangannya menerus. Ya kalau saya sih selagi teknisnya kita bisa ambil bisa diambil. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kalau kaitan ini semen, itu zona muka air tanah di bawah. Idealnya sih umumnya tambang semen itu tidak memotong muka air tanah. Ya, karena kalau udah hampir semua tambang semen itu relatif kering ya umumnya. Karena kalau sudah ada air bawah tanahnya nanti kita dianggap endokars atau segala macam. Kalau itu semen ya batasan kondisi terdalam atau pit terdalam kita adalah kondisi di mana kemungkinan ada air bawah tanah, ada air sungai misalnya. Ya misalnya kita amannya 25 atau 50 meter di atas posisi muka air tanah. Tentunya dari mana data ini bisa dapat? Mungkin dari data pemboran di dalam pit itu kita ada, atau data geolistrik. Resistivity kalau yang kering kan misalnya sekian ratus gitu ya. Ternyata bawahnya itu ada di kedalaman 50 meter setelah bottom pit, ada nilai resistivity yang puluhan yang memungkinkan atau misalnya 70 atau 50 ohm meter yang memungkinkan di situ ada zona basah atau air tanah. Nah, itu menjadi batas kita juga karena kalau kita udah motong itu saya khawatir menjadi concern atau isu lain mengenai masalah kars, hilangnya air dan lain-lain. Tapi kalau tambang batu bara, tambang emas biasanya kepotong muka air tanah ya nggak ada masalah. Tapi kalau kars itu isunya jauh lebih sensitif saya melihat. Kira-kira itu Pak Fuad. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Pak Fuad, apakah cukup Pak? Atau mungkin masih ada yang perlu didiskusikan? Terima kasih Pak Alip, udah sangat jelas. Oke, siap. Terima kasih Pak Fuad. Kepada para peserta yang lainnya, mungkin masih bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum Dari kita Pak Irwan menutup. untuk penyampaiannya dan penjelasannya. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama Pak Fuad. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Fuad. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar pada hari ini, mungkin akan ada sedikit sambutan daripada Bapak Erik Wijaya selaku Direktur Bima Sabartum Group. Kepada Pak Erik dipersilakan Pak, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan yang telah ya kali ini bersedia menjadi narasumber kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak, ini benar-benar seperti kuliah Pak, dan banyak sekali informasi dan manfaat yang kami dapatkan. Kemudian selanjutnya tentu kami ucapkan terima kasih pada Sebima Series yang ke-11 ini sudah tak terasa 2019 sampai di Sibima Series yang ke-11. Insya Allah kita akan terus kembangkan Sibima Series ini di tahun 2021 dengan materi-materi yang lebih menarik, dengan pemateri-pemateri yang tentunya ahli di bidangnya masing-masing. Tentunya kemudian saya juga berharap semoga di tahun 2019 ini kita menutup
akhir tahun ini dengan kondisi yang baik, dan kita di tahun 2021 memasuki tahun yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Kemudian kami juga sama-sama berharap tentunya semoga pandemi corona ini bisa berakhir dan kita bisa kembali normal kembali di tahun 2021. Kami Sibima Series akan menghadirkan program-program lainnya Sibima Series dalam bentuk Zoom meeting atau Zoominar, kemudian akan ada podcast, Sibima Podcast, kemudian ada Sibima Offline yang nantinya jika memang kampus sudah tatap muka. Kami ingin selalu memberikan manfaat kepada semua, kepada rekan-rekan semua, dan tolong berikan kami input atau masukan untuk kegiatan-kegiatan kami ke depan yang lebih baik lagi. Kepada rekan-rekan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara-acara webinar kami mulai dari webinar 1 sampai webinar seri 11 ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. pamit ya. Terima kasih. Ya baik Pak. Oke, mungkin kita tutup dulu Pak Firman ya. Ya. Oke. Ya sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irwan Iskandar selaku pemateri utama pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Erik Wijaya beserta teman-teman di Bima Sabartum Group yang telah saling bekerja sama untuk mengadakan webinar Sibima Series ke-11 ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta, terutama yang masih mengikuti perkembangan Sibima Series hingga sesi ke-11 ini, dan harapannya di tahun depan para peserta sekalian masih terus dapat ikut bersama kami di dalam rangkaian kegiatan Sibima Series, baik itu webinar online ataupun offline nantinya. Dan sebelum saya tutup, nanti setelah saya tutup kita akan mengadakan sesi foto bersama. Jadi nanti dipersilakan kepada para peserta untuk menghidupkan kameranya masing-masing. Jadi saya tutup dulu. Untuk kesalahan sikap ataupun kata kami mohon maaf, dan apabila terdapat hal-hal yang kurang nyaman ataupun kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya mewakili Bima Sabartum Group mohon maaf. Saya Muhammad Alif selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, satu slide selanjutnya lagi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jadi itu saja dari kami Bima Sabartum Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kepada para peserta untuk meninggalkan room Zoom-nya. Terima kasih ya. Saya izin. Ya, makasih Pak Irwan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alif, Pak Erik. Sehat. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Ya, Waalaikumsalam. silakan Pak. Saya izin end meetingnya Bapak dan Ibu sekalian.